Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiya wa rusula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul al-mauta fa inna haulal mabla'i syadid wa inna min as-sa'adah an yatula umrul abdi wa yarzuqahu Allahul inabah. Sadaqallahu lazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi ini. Allah masih memberikan keberkahan, keimanan, rasa nikmat untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita mengawali kehidupan hari ini, mengawali dengan kita itu tunduk patuh kepada Allah, khusyuk wa khudu' dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga hari-hari yang akan datang, hari ini yang akan datang, semoga kita dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan kemudahan, dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan kajian kita dan kita masih masuk kaitan dengan bab al-amal atau amaliyah yang bisa menghindarkan kita dari api neraka, gitu ya. Dan kita sudah membahas, coba kita ulangi apa saja yang amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka. Yang pertama, menetesnya air mata karena takut kepada Allah. menetesnya air mata karena takut kepada Allah. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, Zikrullah. Zikrullah, ya. Masya Allah. Yang ketiga, Tubu ilallah. Tubu ilallah. Bagus. Yang keempat, apa yang keempat yang masih bab hari ini? Muraqabah. Ya. Al-fadilah, fadilah al-muraqabah Wal inabah. Ya. Dan kita udah masuk pembahasan al-inabah pertemuan yang kesekian gitu ya. Gitu ya. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang al-inabah. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya bahwa al-inabah itu adalah kemuliaan bagi para nabi dan rasul. Jadi para nabi rasul itu kemuliaannya karena inabahnya kepada Allah. Sedangkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, yang memiliki derajat kewalian, ya, gitu, maka inabah ini menjadi jubahnya mereka. Jubahnya para wali itu inabah. Gitu ya. Sedangkan ya. Sedangkan bagi hamba-hamba yang soleh, maka inabah itu menentukan darajat.
sejauh mana inabah kita kepada Allah, gitu ya, maka itu menentukan tingkat apa darajat. Ya. Tingkat darajat itu berarti derajat kebaikan dan kemuliaan diri kita di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berarti artinya apa? Semakin kita semakin inabah, semakin dekat dengan Allah. Karena inabah itu kan memang bermakna kembali. Berarti kalau kembali kita mendekat. Dan kita harus paham bahwa ternyata di antara kunci kenapa kemuliaan para nabi rasul itu pada inabahnya, jubahnya para wali itu inabahnya, gitu ya. Dan derajat, gitu ya, derajat seorang hamba yang soleh itu karena inabahnya. Kenapa? Karena sesungguhnya inabah itu bagian dari apa? Karena mereka menjadikan inabah itu ruhnya, atau inabah itu menjadi menjadi substansi inti dari al-ibadah. Gitu ya. Inti dari apa? Ibadah. Seorang ketika beribadah kepada Allah, misalnya sholat, kau nggak dibarengi inabah, maka apa yang terjadi? Ya tidak ada tidak ada mungkin bahasanya itu fadilah sholat itu tidak bisa sempurna dia dapatkan. Gitu ya. Ketika dia sholat, tapi dia tidak dibaring inabah, ya wong sholat itu menyembah Allah, tapi dia hatinya nggak kembali kepada Allah, bagaimana? Ya sholatnya jadi rusak, jadi rusak, gitu ya. Sebagaimana kan sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ya, bahwa kalau dalam kitab Madarijus Salihin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa al-inabah itu ada dua macam. Masih ingat tidak? Yang pertama apa? Iya, bagus sekali. Inabah pada rububiyahnya Allah. Yang kedua? Inabah pada uluhiyah Allah. Nah, maksudnya ibadah yang dibarengi dengan al-inabah itu pada tingkat yang kedua, tingkat tertinggi ini, yaitu inabah pada uluhiyah. Kan uluhiyah itu adalah sifatnya Allah, sifat yang melekat dalam diri Allah, sifat kesempurnaan Allah yang bisa dalam konteks praktek seorang hamba kepada prakteknya diri kita kepada Allah bentuknya adalah ibadah. Maka kalau di dalam kitab itu yang dimaksud inabah uluhiyah itu tingkatan tertinggi. Maka kenapa ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah, kemudian dibarengi dengan al-inabah, maka dia bisa menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Disinilah sebenarnya arti pentingnya atau urgensinya kenapa kita harus mengilmui al-inabah. Biar kita itu bisa naik derajat kita. Nggak gini-gini terus. Gitu. Betul atau betul? Betul. Iya. Masa gini-gini terus kan? Nah, bahasanya kita bagaimana bisa naik? Dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi. Kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita dengan dengan inabah. Ini penting ya. Dan dalam pemahaman Islam, inabah itu ilmu tingkat tinggi. Ya. Yes, Jadi kita apa ya? Kalau sudah masuk bab tentang inabah ini ya kita itu oleh Allah didorong, dimotivasi, diinspirasi, digerakkan agar kita itu level ibadah kita itu jangan level taklif terus.
Kan ibadah itu sebagaimana pernah saya sampaikan levelnya ada 2 tuh. Tingkatan ibadah. Pertama namanya apa? Level taklif. Apa itu? Ayo siapa yang masih ingat? Sudah lupa? Jadi ibadah itu ada 2 tingkat. Tingkatan pertama namanya tingkat taklif atau level taklif. Ibadah yang bagaimana yang ibadah level taklif? Yaitu ibadah yang dilaksanakan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Karena taklif itu orang yang sudah masuk Islam kemudian dia mendapatkan taklif disebut mukallaf tadi. Karena masuk Islam dia punya kewajiban menjalankan ajaran Islam. Disebut itu orangnya mukallaf. Kalau fiilnya perbuatannya namanya taklif. Dia mendapatkan beban untuk melaksanakan itu. Ya. Nah, kita itu dengan belajar inabah itu kita pengennya dari taklif naik tingkat, naik level, naik kelas. Menjadi apa? Ibadah dalam tingkatan ta'rif. Apa yang kedua? Level ta'rif. Ingat, kita harus ingat itu. Pertama level taklif, di atasnya yang paling tinggi level ta'rif. Jadi ya. Apa level ta'rif? Ya, tadi ibadah kepada Allah dalam rangka menggapai cintanya Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita ibadah dibarengi dengan inabah. Oke, baik. Sudah cukup ya. Mereviewnya sudah cukup. Kita kembali kepada pembahasan kita. Nah, kita kemarin itu pada pekan yang lalu sudah membahas tentang apa? Masih ingat ya? Apa? Kata inabah dalam Al-Quran. Iya betul. Penjelasan kata inabah dalam Quran. Ya. Jadi kita kemarin pada pembahasan lalu kita sampai membuka kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quran. Terbitan Libanon, Beirut, Libanon ya. Tahun 1987 ya. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, itu ya. Nah, dalam kitab ini beliau menjelaskan ternyata kata inabah, al-inabah dalam Quran itu tertulis atau terulang sebanyak 18 kali dalam berbagai bentuk. Berapa? 18. Jadi ada kata inabah dalam Quran itu ada 18. Cuma dalam berbagai bentuk. Nah, dan kita sudah membahas 3 kemarin. Yang pertama apa? Anaba. Itu yang pertama. Sudah kita bahas. Yang pertama anaba. Kemudian yang kedua anabna. Yang kedua anabna. Jadi yang pertama anaba. Yang kedua apa? Anabna. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas apa? Unibu. Nah, itu bentuknya. Jadi kita gak usah diwakafkan ya. Unibu. Karena ini bentukan kata. Ya, kita kalau bentukan kata itu kita baca sesuai dengan kata itu ya. Unibu. Ya. Jadi diulangi yang pertama anaba. Yang kedua? Anabna. Anabna. Yang ketiga? Unibu. Oke, alhamdulillah kita sudah membahas 3 itu. Berarti tinggal berapa yang belum dibahas? 15 ya. Nah, pertanyaannya adalah ini menikah badai dilanjutkan yang 18, yang 15 itu apa kita masuk bab baru? Lanjutkan Ustaz. Dilanjutkan. Ini kok suaranya cuma 1-2 sih?
Yang lainnya apapun sibuk. Sampun. Sampun aktivitas nggih, pun. Sampun Ustaz, di belakang mesin cuci lagi bunyi mesinnya. Alhamdulillah. Ya, selamat aktivitas yang sudah aktivitas. Ustaz senang ya. Kalau bahasa orang Surabaya, atasnya sudah bekerja, sudah aktivitas, tapi masih semangat ngaji. Alhamdulillah. Ya. Apalagi yang masih bisa duduk khusyuk khudu gitu ya. Masya Allah ya. Semoga menjadi kebaikan dan wasilah kemuliaan dari Allah buat panjenengan semua. Amin. Allahumma amin. Kita masuk kata yang ke berapa berarti? Keempat. Yuk kita bahas ya. Kata keempat adalah kalau di dalam Quran adalah muniban. Apa? Muniban. Ya, tulisannya begini, mim, nun, ya, kemudian ba, kemudian alif. Nah, baknya yang itu fathah tanwin, muniban. Nah, ini enggak. Jadi yang keempat kata innaba dalam Quran itu disebutkan dengan muniban. Nah, ya, muniban. Nah, kata muniban dalam Al-Quran ini tertulis sekali, terulang sekali. Kata terulang sekali. Nah, kita lihat nanti ini terulang sekali itu di mana dan penjelasannya bagaimana. Nah, nanti silakan dibuka, ayo semuanya buka Al-Quran surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar, surat yang ke-39. Ayo, Az-Zumar surat ke-39, ayatnya 8. Ayo dibuka semua, kemudian yang salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Wa idza massal insana dzurrun. Itu ya itu. Enggak, yang sampun kepanggih bisa dios. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan yudilla an sabili wa tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Allahumma arhamni bil Quran. Para santri yang mulia, jadi kata muniban ini ternyata ini adalah
inabahnya ya gitu. Jadi inabahnya orang-orang tertimpa musibah. Ya. Inabahnya apa? Orang-orang Orang yang terkena musibah. musibah. Nah, gitu ya. Jadi begini, siapapun dia, kalau penjelasannya ya, kalau dalam kitab tafsir Al-Misbah itu dijelaskan, ya, apabila manusia tertimpa musibah, sekalipun itu musibah kecil, maka ia akan memohon pertolongan kepada Allah dengan inabah, dengan kembali kepada Allah. Meskipun sebelum itu ia selalu berbuat maksiat dan durhaka. Jadi begini. Jadi ternyata orang dalam konteks kalimat apa tadi ini? Kalimatnya apa tadi? Muniban. Ya. Jadi muniban ini ternyata ini adalah karakter fitrah. Karakter apa? Fitrah. Fitrah. Siapapun dia, orang yang taat maupun maksiat, orang Islam maupun orang kafir. Nah, namanya apa? Kalau dalam tingkatan inabah, namanya inabah apa ini? Uluhiyah. Ini apa? Uluhiyah. Inabah uliyah. Salah ya. Kalau inabah uliyah itu tingkatan tertinggi. Gitu. Jadi orang kafir nggak bisa nyampe uluhiyah ya. Mentoknya inabah rububiyah. Karena rububiyah itu dijelaskan Allah sebagai Rob. Rob itu Allah itu maha pencipta, maha pengatur dan pemelihara kita. Kalau dalam konteks Rob, Allah itu melihara siapapun dan apapun yang ada di bumi. Rezeki misalnya, ya Allah kasih itu orang kafir. Allah kasih rezeki kepada orang mukmin. Ya. Walaupun kadang gitu ya, kadang ya. Secara fisik, secara materi gitu ya. Kadang orang kafir itu rezekinya lebih banyak daripada orang Muslim. Kenapa coba? Karena Allah itu memang sengaja membatasi rezeki buat orang mukmin. Kenapa? Karena karakter harta itu melalaikan. Dan Allah tidak ingin orang mukmin itu menjadilah lalai. Maka Rasulullah pernah bersabda kan, yang aku khawatirkan kata Nabi pada diri umatku adalah ketika pintu dunia sudah dibuka kepadanya lebar-lebar, kemudian dia menjadi kaya, setelah itu dia lupa kepada Allah. Begitu kata Nabi. Tapi kalau menjadi kaya apa enggak boleh? Boleh. Boleh. Kan kata Nabi gimana? Al-ghina. Jadi boleh. Kita itu boleh kaya, tapi ittaqi. Tapi bagi orang yang bertakwa. Ya. Kita boleh kaya, tapi kita harus bertakwa. La ba'sa ghina, katanya. Enggak apa-apa engkau itu kaya, tapi kau kudu bertakwa. Kemudian apalah kelanjutan hadisnya, dan sungguh sehat bagi orang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Gitu. Sehingga sehat itu berarti derajatnya di atas, jauh di atasnya kaya. Itu ya. Maka dalam surah Zumar 8 ini menjelaskan tentang apa? Ini bahwa apapun kondisinya ya, siapapun mereka, siapapun hamba itu ketika dalam kondisi musibah, dia itu punya potensi fitrah, dia akan kembali kepada Allah. Dia minta tolong kepada Allah gitu. Walaupun ketika sudah ditolong setelah itu apa?
Lupa lagi. Lupa lagi kepada Allah. Gitu ya? Betul atau betul? Betul. Iya, itu kadang ada kan kayak gitu. Ada. Kalau lagi lapang, lagi dapat karunia, sholatnya biasa aja. Bahkan kadang meremehkan sholat. Tapi kalau ada musibah, Masya Allah, sampai dia itu takbiratul ihramnya nangis. Allahu Akbar, itu nangis. Gitu ya. Karena dia berharap apa? Pertolongan Allah dengan kembali kepada Allah. Tapi begitu sudah lapang, masalah selesai, ya biasa aja akhirnya. Gitu ya. Itu kayak cerita gurunya Ustadz. Salah satu dari apa namanya karakter santri itu ya, kalau ada masalah dia datengin gurunya. Kalau lagi bahagia lupakan gurunya gitu. Tapi bukan panjenengan ya santri yang nggak tahu di mana itu, di antah berantah mana itu. Ini ya. Jadi kalau lagi sedih gitu, Ustadz gitu. Kalau sudah bahagia, buru-buru Assalamualaikum Ustadz, nyapa aja kagak. Iya, gitu ya. Kan sudah jelas garisnya, garis syariatnya kan. Ini udah pokoknya kalau ya santri ya, kalau jadi sekali jadi santri ya ilal akhirat ya santri. Gitu tak? Itu penjelasannya ada kok dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Nggak ada istilahnya mantan Santri. nggak ada. Karena engkau sudah lulus, mohon maaf ya, kau bukan santriku lagi. Nggak ada kayak gitu. Ya. Nah, itu makanya kenapa kok kemudian tadi ada karakter gitu. Kalau sudah nggak kuliah misalnya, gitu ya. Itu, yes. Ya. Kalau kan ikatannya nilai ya, hubungan guru dan murid. Kalau nggak ini ikatan nilai itu kan pasti kalau nggak ketemu pasti kangen, pengen ketemu. Iya, itu Ustadz merasakan ketika sekian waktu nggak ketemu gurunya Ustadz mencari, Ustadz sungkem, takzim kan gitu, kan itu. Karena apa ya itulah gitu yang menghantarkan kita sampai ke hari ini dalam kebaikan. Ya itu ya yang menghantarkannya itu karena pelajaran kebaikan dari guru kita gitu. Nah, itu dia. Makanya Allah menyebutkan karakternya seperti karakter hamba dalam saat Zumar ayat berapa tadi? Masih ingat? Ayat 8. Itu ya gitu. Lagi ada masalah, ada musibah, datang kepada Allah. Musibah selesai, lupakan Allah. Ya gitu ya. Nah, kita nggak boleh jadi muniban. Kembalinya kalau butuh. Kalau nggak butuh, buru-buru ya. Gitu ya. Seperti kalau kita bersahabat dan bersaudara. Kita SMS kalau kita butuh. Kalau nggak butuh ya nggak SMS. Iya. Gitu. Menurut jenengan pernah nggak lihat ada nggak sih karakter manusia yang kayak gitu? Banyak Ustadz. Oh ya udah. Artinya Ustaz ingin memastikan jenengan itu bisa ambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya, sampun ya cukup ya untuk muniban. Kita masuk yang ke-5 sekarang. Penjelasan Quran mengenai al-inabah. Yang kelima dalam Quran itu al-inabah itu dituliskan dalam bentuk munibina. Ikutin. Munibina. Ya. Jadi nunnya, ni-nya itu matobi, bi-nya matobi. Munibina. Ikutin. Munibina. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, bentukan kata munibina itu tertulis 2 kali. Di mana? Yaitu yang pertama dalam surat
Ar-Rum surat ke-30 ayat 31. Di situ Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Allah merhamna bil Quran. Munibinya, dan orang yang inabah kepada Allah dengan bertobat kepadanya, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, serta wa aqimus shalah, dan menegakkan sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Ya, jadi kata munibina di sini orang yang kembali kepada Allah dibarengi taubat. Inabah dengan taubat. Mungkin nanti panjenengan kadang kadang inabah gitu, atau munibina ini kadang dimaknai taubat gitu ya. Maka kadang kita masih bingung. Lah kalau gitu apa sih bedanya Ustadz, inabah sama taubat? Kok itu kok kelihatan ada persamaannya terus? Pengen tahu nggak penjelasannya? Insya Allah, diingat-ingat ya. Insya Allah tentang apa sih, kalau kita akan bahas khusus bab tentang inabah dan taubat. Ya, gitu ya. Apa sih bedanya atau persamaannya gitu. Tapi kita bahas setelah 18 kata ini selesai kita bahas. Biar nanti kita sistematis pemahaman kita ya. Tidak lompat-lompat ngoten ya. Wait, munibina ya. Nah, oke, sebelum kita jelaskan lebih lebar lagi, coba sekarang dibuka surat. Kan tadi munibina itu ada terulang ada dua tempat. Yang pertama di surat Ar-Rum ayat 31, dan masih di surat yang sama, surat Rum surat 30 tapi ayatnya 33. Ya, jadi dibuka semua. Surat Rum surat 30 ayatnya 33. Ya, dibuka, kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Artinya, dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Allahumma bil Quran. Alhamdulillah. Jadi begini, ternyata kata munibina pada kata yang kelima ini ya memiliki irisan ya dengan kata muniban ya. Ya, cuma kalau muniban itu orang itu kembali kepada Allah kalau dia dapat musibah. Baik orang kafir maupun orang mukmin, tapi setelah itu dia meninggalkan Allah. Itu ya. Sedangkan munibina, mereka itu kembali bertobat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Setelah itu mereka sholat. Dan ada sebagian setelah itu mereka itu teguh ya, untuk la takunu minal musyrikin, untuk tidak mempersekutukan Allah. Tapi ada yang tiba-tiba gitu ya. Bahasa Qur'annya tiba-tiba. Idza adzaqahum minhu rahmah, ketika Allah sudah memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, idza fariqum minhum ya.
idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian tiba-tiba gitu ya. Idza fariqum minhu idza fariqun, kemudian tiba-tiba minhum, sebagian mereka, bi rabbihim yusyrikun, mempersekutukan Allah. Gitu ya. Ya kalau hajatnya sudah dipenuhi Allah, gitu ya. Kalau di munibina ini, setelah itu dia ada sebagian yang musyrik, gitu ya. Gitu ya. Tapi ada yang sebagian dia menjaga agar tidak Musyrik. musyrik. Tapi kalau kata yang keempat muniban tadi, kalau ada musibah datang kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan inabah, kembali kepada Allah, setelah selesai urusannya dia meninggalkan Allah, gitu ya. Gitu ya. Meninggalkan kepada Allah berarti dengan bisa dengan musyrik, dengan tidak ibadah lagi, atau dengan semaunya dia dan seterusnya, gitu ya. Maka kata munibina, gitu ya. Ternyata munibina dalam kata yang kelima ini, ternyata itu Allah mensifati orang yang awam, mensifati orang yang awam, gitu ya. Awam itu apa kebalikannya? Lawannya awam apa? Modern. Alim, betul sekali. Awam lawannya alim. Nah, munibina ini ternyata Allah melekatkan, mensifati orang awam itu dengan munibina ini. Apa? Keadaan kembali bertaubat dan patuh kepada Allah dengan meninggalkan apa-apa yang tertolak atau dengan meninggalkan apa-apa yang mencederai fitrah itu, gitu ya. Jadi ketika seorang itu ditimpa musibah, keresahan, kesulitan, dia kembali kepada Allah. Mereka memohon sambil bertaubat kepada Allah, gitu ya. Nah, setelah ditolong, sebagian mereka kemudian tetap apa? Musyrikin, mempersekutukan Allah. Berarti kan kita sudah semakin paham nih sampai yang kelima ini. Kita kalau mau inabah yang gimana kan itu toh? Harapannya ya kita tidak seperti ini. Tidak seperti muniban, tidak seperti munibina. Gitu. Begitu ya. Nah kita lihat. Nanti harapan Ustaz jaringan catat loh ini ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa mencatat saat taklim gini, nanti dicatat saat murojaah. Maka jangan sampai kelewat tuh, jangan sampai tidak murojaah. Karena seringkali kita mendapati ilmu baru, istilah baru. Maka dengan murojaah, kamu apa-apa lagi dicatat, diikat dengan dicatat, maka kita mudah memahami ilmu baru itu. Itu ya. Oke, kita akan masuk yang ke berapa sekarang? 6. Ke-6 ya, ke-6. Ayo diulang. Sudah 5 ya. Targetnya hari ini sampai 8 ya. Ya. Coba yang pertama apa? Inabah. Apa? Inabah. Yang pertama apa? Anabah. Ya. Yang kedua? Anabna. Yang ketiga? Unibu. Yang keempat? Muniban. Yang keempat apa? Muniban. Yang kelima yang barusan kita bahas? Munibina. Nah, sekarang jangan sampai jenengan nafas memahaminya karena kata-katanya hampir sama.
Tapi ayatnya beda-beda gitu. Oh, gitu ya. Nah, sekarang yang keenam ya, Allah menuliskan dalam Quran dengan kata alinabah dalam bentuk kata munibin. Ulang, coba diikutin. Munibin. Ya, munibin. Nah, nanti ini kalau di dalam bacaan Quran bacanya munib gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, munib kalau dalam Quran, kalau dalam katanya munibin, ini munibin ini ternyata bentuk katanya isim fa'il. Apa? Isim fa'il. Ya, kata benda yang fa'il. Fa'il ini menunjukkan orangnya. Menunjukkan apa? Orangnya. Orangnya. Contoh misalnya, sekarang misalnya ini. Ustadz sedang mengajar. Nah, sedang mengajar ini namanya fi'il. Fi'il mudhari'. Ya, karena sedang melakukan toh? Ya, gitu ya. Sedangkan ustadz, kata ustadz sedang mengajar. Kata ustadz itu adalah isim fa'il. Bahasanya kalau isim fa'il itu kalau dalam kaidah bahasa Indonesianya apa? Dalam kalimat itu disebut dengan Subjek. Subjek. Kalau fi'il kata kerja itu kan predikat gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Yeah. Nah, munibin ini menunjukkan isim fa'il, berarti orangnya. Orang yang inabah disebut munib. Yeah. Jadi kalau panjenengan inabah, maka jenengan disebut apa? Munibin ya. Gitu ya. Nah, kata munibin di dalam Quran yang bentuknya tadi isim fa'il ini tertulis sebanyak 4 kali dalam Quran. 4 kali dalam Quran. Di antaranya adalah dalam surat 34. Itu surat nopo niku? Surat Saba, nggih. Surat napa? Saba. Saba ayat 34. Mohon maaf. Surat 34. Ayatnya berapa? 9. Surat Saba, surat yang ke-34, ayatnya 9. Monggo dibuka kitabnya, surat Saba, surat 34, ayat 9. Ayo, yang sudah ketemu langsung diwaos, salah satu yang lainnya menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yaru ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samaa'i wal ardh. Inna sya'na nakhsif bihimul arda aw tusqit 'alaihim nusqit 'alaihim kisafan minas sama'. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi dan kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Allah marhamna bi Quran ya. Jadi kalau kata munibinnya ini terdapat pada kalimat
Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib ya. Jadi sungguh pada yang demikian itu ya. Jadi apa yang demikian tadi apa? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan langit itu dibentangkan gitu ya. Bumi dihamparkan gitu kan. Kemudian Allah kalau memberikan dakma, Allah akan menjadikan kepingan-kepingan dari langit gitu ya. Apa itu? Kisafam minas sama. Kisafam minas sama, kepingan. Kepingan dari langit itu apa? Kalau bahasa ilmu pengetahuannya apa? Meteor. Ya, betul sekali ya. Makanya meteor-meteor itu ada yang setiap hari, tiap saat jatuh ke bumi walaupun tidak nyampe permukaan. Ada yang besar yang waktu tertentu melewati bumi, kan kadang mau menyentuh bumi kan itu. Kalau kepingan-kepingan langit itu ya dengan langit yang sedemikian, kalau bahasa kitanya kan tak terbatas karena kita nggak bisa menjangkau. Pasti kepingannya ya tak terbatas. Gitu ya. Sedangkan bumi ini beriman. Ya ini bagian dari tata kosmos di alam semesta ini yang sedemikian kecilnya luar biasa bumi ini dibandingkan benda-benda langit yang lainnya. Ada nggak kira-kira kepingan langit yang sebesar bumi? Banyak. Keping langit yang lebih besar dari bumi? Banyak. Tuh. Kalau kepingan aja, kalau bumi ini sangat kecil gitu ya. Kalau dia dari tata kosmos alam semesta yang demikian besar, kalau kita gimana? Kecil. Bukan kecil sangat lagi, kecil. mungil kecil banget. Debu. Terus lewis kecil banget, mau saya harap sombong. Gitu ya. Berarti bagi kita ini kalau kayak gitu kan namanya apa? Abdim munib. Berarti dia sadar gitu kan. Kemudian dia kembali kepada Allah. Iya, ternyata aku kecil banget ya, nggak ada artinya. Artinya nggak seperti butiran debu. Butiran debu aja masih bisa kelihatan. Gitu ya. Kalau aku mungkin sudah tidak kelihatan. Maka kalau sudah seperti itu dia akan menjadi apa? Abdin munib. Ia menjadi hamba yang kembali kepada Allah. Itu ya. Iya. Dia pasti dia kembali pada Allah kalau sadar gitu. Tapi kalau udah kayak Fir'aun, merasa kuasa, merasa besar, merasa bisa berbuat sekedak hatinya, dia tidak akan munib. Dia kenapa? Dia tidak melihat tanda kekuasaan Allah, yang dilihat tanda kekuasaan dirinya. Gitu. Merasa baik dan merasa benar. Gitu ya. Karena kita tahu lingkaran di sekitar Fir'aun. Kan kita Fir'aun berarti ada siapa? Ada menteri serba bisanya, namanya siapa? Siapa coba? Itu teknokratnya itu, menteri pembisiknya itu. Gitu. Maka setiap kurun waktu itu ada para raja, para presiden atau pimpinan yang karakternya kayak Fir'aun yang memiliki pembisik seperti Balaam. Gitu. Yang dia tidak peduli keburukan rajanya, pokoknya dia nyanjung terus. Kalau bahasa sekarang menjilat. Iya. Gitu ya. Oke, kembali ke soal. Maka ini munib ini atau munibin ini juga Allah tegaskan dalam surat Qaf, surat 50 ayat 8. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tabsyiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Gitu ya. Jadi ada kalimat tabsyirah. Tabsyiratan ini akar katanya sama dengan ibrah. Apa ibrah itu?
Manfaat. pelajaran. Ya. Maka dan orang-orang yang tabasirotan berarti orang yang bisa mengambil pelajaran. Nah, pelajaran itu untuk apa? Wazikro. Untuk Peringatan. Untuk siapa? Li itu untuk li kulli, untuk tiap-tiap. Untuk tiap-tiap siapa? Abdim munib, hamba yang kembali kepada Allah, hamba yang inabah. Maka hamba yang inabah, orang yang inabah kepada Allah itu dia bisa mendapatkan ibrah sekaligus mendapatkan peringatan. Nggih. Nggih, ngoten nggih. Nah, dari dua ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Ya, yang terdapat di seluruh hamparan penjuru langit dan bumi. Nah, kemudian di situ Allah dan orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memahaminya, kemudian dia inabah seperti para nabi dan rasul. Sampai kepada hamba-hamba yang tahu memahami kehinaan dan kerendahan dirinya, kemudian yang menjadi abdin munib, menjadi hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian langsung yang ketujuh. Yang ketujuh itu perhatikan kalau yang keenam tadi apa? Yang keenam baru 2, Ustadz. Apa? Yang keenam baru 2. Bukannya ada 4, Ustadz. Ya, yang 2 PR ya. Yang 2 PR nyari sendiri ya. Yang dua ayat carilah maksudnya kan sudah santri seni orang yo. Masa semua ya. Nanti cari sendiri nggak yang dua ya? Ya, insyaallah. Ya, cari kata yang tadi, yang isim fa'il tadi. Nah, kemudian yang ketujuh itu, ayo bentukan ketujuh adalah anabu, ikutin. Anabu. Jadi nanya matobi, punya matobi. Anabu, ikutin. Anabu. Nah, kata anabu di dalam Quran ini bentuknya adalah fi'il amr. Bentuknya apa? Fi'il amr. Kan kalau fi'il itu dalam bahasa Arab ada 3 macam. Fi'il. Pertama fi'il apa? Fi'il madi. Ya madhi dulu ya, karena fi'il kan kerja. Kalau fi'il madhi berarti kata kerja yang dilakukan di masa lampau. Misalnya kemarin kita ngapain itu masuk fi'il madi. Kemudian fi'il amr berarti kata kerja perintah. Seperti anabu itu Allah merintahkan. Kalau ada kata anabu berarti Allah itu seperti ngomong kita, inabahlah kepadaku gitu. Allah memerintahkan, ayo kamu tuh kembalilah kepadaku gitu. Gitu ya. Sedangkan fi'il yang ketiga fi'il mudhari. Mudhari itu fi'il atau kata kerja yang dilakukan sekarang dan dilakukan yang akan datang. Ya, seperti kata la'allakum tattaqun. Misalnya ketika orang itu berpuasa, maka puasanya itu tujuannya la'allakum tattaqun misalnya. Maka kata tattaqun, dalam tattaqun itu adalah apa? Fi'il mudhari. Kata kerja perintah agar kamu bertakwa. Dan takwa itu mudhari bukan madhi ya. Bukan apa? Fi'il madhi tapi mudhari. Kita suruh bertakwa sekarang dan bertakwa di hari yang akan datang. Itu. Jangan fi'il madhi, aku bertakwa di masa lalu, tapi sekarang dan akan datang tidak boleh gitu. Makanya takwa itu berarti fi'il, perintah takwa itu fi'il mudhari. Nah, gitu ya. Ngerti ya? Nah, kata anabu dalam Quran hanya ada satu, yaitu tertulis dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-17. Di situ Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jatanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra wa basyir ibad.
Allah marhamna beliaukan. Dan orang-orang yang tanabu, yang menjauhi tagut. Nah, tagut itu siapa sih? Sesembahan selain Allah. Ya, sesembahan selain Allah. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, an ya'buduha, dan tidak menyembahnya. Wa anabu illallah, dan kemudian diperintahkan kembali kepada Allah. Lahumul busyro, maka mereka pantas mendapatkan busyro, kabar gembira. Babashir, maka sampaikanlah berita gembira, ibadah kepada hamba-hambaku. Berarti hamba-hamba yang melakukan inabah. Kalau Allah merintahkan anabu, kemudian hamba itu melakukannya, maka dia akan mendapatkan apa? Busyro, dapatkan kabar gembira. Wabashir ibadah, maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang melakukan perintah anabu. Itu nggih? Nggih. Pun sekarang yang terakhir hari ini yaitu yang ke-8. Nah, kok agak cepat ya, ini waktunya udah habis kok. Ya, yang ke-8. Ayo, nanti jenengan ulang-ulang sendiri nggih, nanti merojaah lho nggih. Nggih, Ustaz, insyaallah. Ya, yang ke-8 adalah anibu. Ikutin. Anibu. Ya, anibu di dalam Quran ini sama bentuknya fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, Allah menempatkan anibu dalam Quran tertulis sekali. Di mana? Masih dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat 39. Ayatnya 54. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum. Nah, ini langsung anibu itu di awal kalimat. Dan diperintahkan kalian untuk kembali ilallah, kepada Allah. Gitu. Wa aslimu lahu, dan diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah. Min qabli ayyatikumul azab, sebelum datangnya azab yang keras kepada kalian. Summala tungsurun, di mana kalian tidak bisa menolak azab itu, gitu ya. Kalian tidak bisa menolak, berarti tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong. Gitu ya. Perhatikan, berarti di sini itu ternyata, berarti kalau penjelasan para ulama, berarti di sini siapa yang ditolong? Berarti saat itu nggak tertolong loh siapapun, tapi ada kecualinya di sini. Kecualinya pada penjelasan di awal ayat, apa itu? Wa anibu ilal rabbikum wa aslimulah. Jadi itu. Ketika banyak orang nggak yang ditolong, ada yang ditolong Allah. Apa itu? Mereka yang kembali kepada Allah dan kemudian muslim, dia tunduk kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, kemudian tunduk kepada Allah, gitu ya. Gitu ya. Pon. Ya. Dari anibu ini kita kembali mendapatkan pelajaran bahwa bahwa kita itu memang benar-benarnya untuk kembali kepada Allah. Agar apa? Ya, agar kita mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi pembahasan kita sampai di situ dulu ya. Insyaallah untuk kata yang ke-9 dan seterusnya nanti bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Allahumma amin. Ya. Gitu ya. Baik, terus ini minta doanya Ustadz.
Jadi hari ini Sahali mau ujian tahfiz. Besok pagi Umi ujian tahfiz. Ya, jadi Umi dan anaknya ujian tahfiz. Minta doanya biar lancar. Amin. Kalau Uminya besok ujian tahfiznya ini ujian tahap pertama, yaitu ujian tahfiz 3 juz sekali duduk. Jadi besok di hadapan para kiai itu terus duduk ya, ini makanya ini lagi pada sibuk murojaah di rumahnya Ustaz, gitu ya. Doain mudah-mudahan berkah ya. Jadi di tempatnya Ustadz ini, di rumahnya Ustadz ini, penghuninya lagi pada ini, bahasanya kita lagi kompetisi dari Uminya, Abinya, Kakak Hani, Kakak Zara, ini lagi ini, pokoknya lagi kompetisi untuk mendekat kepada Allah dengan berinteraksi sebaik-baiknya dengan Quran, gitu ya. Oke, baik, mungkin begitu yang bisa Ustaz sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukron Ustaz. Ilmunya Ustaz. Semoga Ustaz sekeluarga sehat walafiat selalu. Amin. Matursuwun dan jenengan semangat makatan. Undur diri lumayan. Maaf lahir dan batin ibu-ibu sedaya. Assalamualaikum.